Yes, alhamdulillah gak jadi sedih lama-lama. Menpora RI Dito Aryo Tejo putuskan jadikan Coach Shin Tae-yong sebagai tim utama langsung di bawah Kemenpora di luar PSSI. Dengan fokus di pembinaan usia dini untuk seluruh anak-anak Indonesia hingga mencetak pemain-pemain lokal hebat seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand. Untuk membuktikan pemain lokal bisa bersaing dengan pemain diaspora dan membawa timnas Indonesia menuju puncak kesuksesan di masa depan, jadi harapanku. Di sisi lain, Kemenpora Dito Aryo Tejo tepat tadi malam temui Shin Tae-yong sebelum pulang ke Korea hingga berikan hadiah khusus ini. Apakah itu? Penasaran? Simak ini dia fakta selengkapnya. Bisa langsung gemparkan Asia. Media ternama Asia ini soroti langkah PSSI yang dinilai tak ada itikat baik soal kepulangan Shin Tae-yong tadi malam tanpa penghormatan atau apresiasi yang layak. Media ini justru memberikan apresiasi tinggi kepada supporter timnas Indonesia yang mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong. Dengan sebut itu bukan soal gak bisa move on dari STY, tapi tahu cara berterima kasih dan memanusiakan manusia. Semuanya langsung dibuat heboh mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar PSSI dan supporter? Bisa langsung bikin heboh fans Garuda. Pengakuan mengejutkan Ketum Erick Thohir soal keputusan PSSI yang tak antarkan kepulangan Shin Tae-yong dan kolega di bandara tadi malam. Padahal supporter Ultras Garuda dan La Grande Indonesia telah menyambut dengan antusias, sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, Erick Thohir bilang begini soal mantan coach Shin Tae-yong yang resmi pulang ke Korea tadi malam. Semua bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi antara PSSI dan STY? Mendadak gemparkan Eropa. Resmi jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kevin Dix Langaung buat pengakuan mengejutkan kayak gini di hadapan media ternama Eropa. Hingga sebut target tinggi bersama klub barunya sekarang. Semua fans bisa terkejut tapi bangga mendengarnya. Wah, mantap ini. Luar biasa mengharukan. Coach Shin Tae-yong dengan sangat jujur ungkapkan rasa terharunya melihat ribuan supporter timnas yang mengantarkan kepulangannya di bandara tadi malam. Bahkan tak ragu bilang begini soal kekompakan, kesetiaan, dan kebaikan hati fans timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, hingga membuatnya sangat bangga. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Mantap, Coach! Terima kasih atas 5 tahunnya. Semoga sukses. Fans timnas dibuat sangat bangga dan terharu. Coach Shin Tae-yong kirim pesan menyentuh yang begitu dalam kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Mengingatkan mereka untuk tetap kompak dan segera satukan chemistry demi menjaga asa besar lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan dengan tegas mengingatkan satu hal mengejutkan ini yang bisa jadi kunci sukses dalam mewujudkan mimpi besar seluruh rakyat Indonesia. Wah, ini apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan mampukah pemain wujudkan harapan besar Coach Shin Tae-yong itu? Simak ulasan menariknya di sini. Mendadak bikin heboh dan langsung jadi perbincangan panas. Di luar dugaan dan gak disangka sama sekali. Coach Indra Syafri malah lakukan langkah super mengejutkan yang tidak pernah terbayangkan kayak gini untuk laga kedua timnas Indonesia U20 melawan Suriah nanti malam. Padahal baru saja menelan kekalahan memalukan dari Yordania di laga pertama, langkah berani ini bisa bikin semua orang kaget. Apa yang sebenarnya direncanakan Coach Indra demi kebangkitan Garuda Muda? Apakah ini strategi jitu atau malah kembali blunder? Simak ulasannya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah gak jadi sedih lama-lama. Menpora RI Dito Aryo Tejo putuskan jadikan Coach Shin Tae-yong sebagai tim utama langsung di bawah Kemenpora di luar PSSI. Dengan fokus di pembinaan usia dini untuk seluruh anak-anak Indonesia hingga mencetak pemain-pemain lokal hebat seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand.
Untuk membuktikan pemain lokal bisa bersaing dengan pemain diaspora dan membawa timnas Indonesia menuju puncak kesuksesan di masa depan, jadi harapanku. Di sisi lain, Kemenpora Dito Aryo Tejo tepat tadi malam temui Shin Tae-yong sebelum pulang ke Korea hingga berikan hadiah khusus ini. Apakah itu? Penasaran? Simak ini dia fakta selengkapnya. Kabar harapan yang membawa angin segar datang dari Menpora RI, Dito Aryo Tejo diharap memutuskan menjadikan Coach Shin Tae-yong bagian dari tim utama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Coach Shin diharap akan berperan besar dalam program pembinaan usia dini, mencetak generasi baru pesepak bola hebat di Indonesia. Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses membina pemain muda berbakat seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand, kini diharap mengalihkan perhatiannya pada pembinaan usia dini di seluruh Indonesia. Langkah ini diyakini menjadi strategi untuk mencetak lebih banyak pemain lokal yang mampu bersaing di level internasional, bahkan dengan pemain diaspora. Coach Shin Tae-yong sudah membuktikan bahwa pemain lokal kita punya kualitas yang luar biasa. Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand adalah contoh nyata dari hasil kerja kerasnya. Sekarang saatnya STY membantu lebih banyak anak-anak Indonesia meraih mimpi menjadi bintang sepak bola. Sebelum bertolak ke kampung halamannya, Shin Tae-yong mengadakan pertemuan hangat dengan Menpora Dito Aryo Tejo di kediaman Sang Menteri di Jakarta Minggu kemarin. Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu, Coach Shin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Indonesia atas dukungan selama 5 tahun terakhir. Setelah 5 tahun di Indonesia, saya kembali ke Korea dengan rasa bangga. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh penggemar sepak bola dan rakyat Indonesia. Saya akan selalu mencintai Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Sebagai bagian dari dedikasinya untuk sepak bola Indonesia, Shin Tae-yong mengumumkan pendirian Shin Tae-yong Football Academy yang akan bekerja sama dengan Kemenpora. Akademi ini bertujuan untuk melatih dan mengembangkan bakat-bakat muda dari seluruh penjuru negeri. Pendirian akademi sepak bola ini adalah langkah strategis untuk membangun generasi baru bagi timnas Indonesia. Ini adalah warisan berharga dari Coach Shin untuk masa depan sepak bola kita, ucap Dito. Menpora juga memberikan penghargaan atas dedikasi luar biasa Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa Shin telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemain muda dibina, membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di lapangan hijau. Sebagai tanda perpisahan, Menpora memberikan cenderamata berupa kain batik bermotif sepak bola. Shin Tae-yong dengan senyuman hangat membalasnya dengan memberikan ginseng khas Korea Selatan sebagai simbol persahabatan. Langkah harapan Menpora Dito Aryo Tejo yang menjadikan Shin Tae-yong bagian dari program pembinaan usia dini adalah bukti bahwa Indonesia serius membangun masa depan sepak bola. Dengan pengalaman dan dedikasinya, Coach Shin diharap mampu melahirkan lebih banyak pemain lokal berbakat yang akan mengharumkan nama bangsa. Bisa langsung gemparkan Asia. Media ternama Asia ini soroti langkah PSSI yang dinilai tak ada itikat baik soal kepulangan Shin Tae-yong tadi malam tanpa penghormatan atau apresiasi yang layak. Media ini justru memberikan apresiasi tinggi kepada supporter timnas Indonesia yang mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong. Dengan sebut itu bukan soal gak bisa move on dari STY, tapi tahu cara berterima kasih dan memanusiakan manusia. Semuanya langsung dibuat heboh mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar PSSI dan supporter? Tonton video hingga selesai dan simak ulasannya berikut ini. Kepulangan Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, menjadi sorotan tajam media ternama Asia. Coach Shin yang kembali ke Korea Selatan pada Minggu malam kemarin diantar oleh ratusan supporter setia, namun langkah PSSI dalam momen ini justru menjadi bahan kritik keras. Media ternama Asia menyoroti kurangnya bentuk penghormatan atau apresiasi resmi dari PSSI terhadap Shin Tae-yong yang selama lebih dari 4 tahun memimpin timnas Indonesia dengan berbagai pencapaian membanggakan. Dari memajukan timnas U20 hingga membawa timnas senior bersaing di kualifikasi Piala Dunia, Shin Tae-yong dianggap telah memberikan kontribusi signifikan. Namun, momen kepulangannya tak disertai gestur penghormatan seperti yang biasanya diberikan kepada pelatih yang berjasa.
Langkah PSSI seolah menunjukkan tak adanya itikat baik untuk mengakui kontribusi besar Shin Tae-yong yang telah memperjuangkan nama Indonesia di level internasional, tulis media ini. Di sisi lain, ratusan supporter yang mengantarkan kepulangan Shin Tae-yong mendapat apresiasi tinggi. Media tersebut menilai aksi para supporter itu adalah bentuk penghargaan yang tulus dan manusiawi terlepas dari keputusan PSSI. Ini bukan soal tidak bisa move on dari Shin Tae-yong. Ini adalah tentang tahu cara berterima kasih dan memanusiakan manusia, ujar laporan ini. Kelompok supporter seperti Ultras, Garuda, dan La Grande Indonesia membawa spanduk, nyanyian, serta yel-yel perpisahan yang menyentuh hati di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kehangatan ini membuat Shin Tae-yong tak kuasa menyembunyikan rasa harunya. Sebelum berangkat, Shin Tae-yong menyampaikan pesan yang mendalam kepada para pemain dan supporter timnas Indonesia. Walaupun saya akan meninggalkan Indonesia, sepak bola Indonesia akan terus maju ke depan. Saya percaya itu, ujar Shin kepada awak media. Ia juga berpesan agar para pemain tetap menjaga semangat juang di bawah arahan pelatih baru, Patrick Kluivert, serta berharap dukungan penuh dari supporter. Perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum selesai. Saya mohon kepada supporter, tetaplah mendukung skuad timnas, tambahnya. Media Asia ini juga menyoroti optimisme yang masih dipancarkan Shin Tae-yong meski dirinya harus meninggalkan Indonesia. Menurut Coach Shin, dukungan dari para supporter adalah kunci penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan kalian sangat berarti. Jangan berhenti mendukung timnas Indonesia. Saya percaya mimpi lolos ke Piala Dunia bukanlah sesuatu yang mustahil, tegasnya. Kontrasnya, sikap PSSI dan supporter Indonesia dalam momen perpisahan ini menjadi sorotan utama media Asia. Apresiasi besar diberikan kepada kelompok supporter yang dinilai tahu bagaimana menghargai perjuangan Shin Tae-yong, sementara kritik keras diarahkan kepada PSSI karena dianggap tidak memberikan penghormatan yang layak. Kisah ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang pelajaran penting dalam menghormati mereka yang telah berjasa. Supporter Indonesia telah menunjukkan bahwa rasa terima kasih dan penghargaan tidak memerlukan formalitas, melainkan hanya ketulusan hati. Bisa langsung bikin heboh fans Garuda. Pengakuan mengejutkan Ketum Erick Thohir soal keputusan PSSI yang tak antarkan kepulangan Shin Tae-yong dan kolega di bandara tadi malam. Padahal supporter Ultras, Garuda, dan La Grande Indonesia telah menyambut dengan antusias, sudah sangat saya tunggu. Di sisi lain, Erick Thohir bilang begini soal mantan coach Shin Tae-yong yang resmi pulang ke Korea tadi malam. Semua bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi antara PSSI dan STY? Simak ini dia informasi selengkapnya. Kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan Minggu malam kemarin terlihat menuai banyak perhatian, terutama karena absennya PSSI dalam momen yang penuh emosional tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap buka suara mengenai hal ini sekaligus memberikan pernyataan mengejutkan soal mantan pelatih timnas Indonesia itu. Ratusan supporter dari kelompok Ultras, Garuda, dan La Grande Indonesia memadati Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantar Shin Tae-yong dan stafnya pulang ke Korea Selatan. Dengan spanduk, nyanyian, dan yel-yel penuh haru, mereka memberikan penghormatan terakhir kepada pelatih yang dianggap berjasa besar bagi sepak bola Indonesia. Namun ketidakhadiran perwakilan resmi dari PSSI dalam momen ini memicu spekulasi dan kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan alasan PSSI tak ikut serta dalam melepas kepulangan Coach Shin yang telah membawa sejumlah prestasi penting selama masa kepelatihannya. Erick Thohir diharap mengungkap alasan PSSI tidak secara langsung mengantar Shin Tae-yong di bandara. Keputusan itu apakah karena kurangnya rasa hormat atau ada masalah terkait proses administratif yang masih berjalan di antara kedua pihak? Beberapa waktu lalu, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI ingin menjadi federasi yang kredibel dan profesional, termasuk dalam menghormati kontrak kerja dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Semua kontrak harus kita hormati. Kalau kita ingin jadi federasi yang kredibel, kita harus menjaga kesepakatan yang sudah dibuat. Kami ingin memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan, ujar Erick Thohir.
Di sisi lain, Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi untuk Shin Tae-yong yang disebutnya telah memberikan dampak besar pada perkembangan timnas Indonesia. Coach Shin sudah memberikan banyak hal untuk timnas Indonesia, mulai dari pembinaan pemain muda hingga membawa timnas bersaing di level Asia. Kami mengakui peran besar beliau, kata Erick. Ia juga menyampaikan harapannya agar Shin Tae-yong terus sukses di masa depan, sembari menegaskan bahwa hubungan profesional antara PSSI dan pelatih berusia 54 tahun itu tetap baik. Meski PSSI tak hadir secara langsung, aksi supporter Indonesia di bandara menjadi bukti nyata bagaimana Shin Tae-yong telah meninggalkan kesan mendalam di hati para penggemar sepak bola tanah air. Luar biasa mengharukan. Coach Shin Tae-yong dengan sangat jujur ungkapkan rasa terharunya melihat ribuan supporter timnas yang mengantarkan kepulangannya di bandara tadi malam. Bahkan tak ragu bilang begini soal kekompakan, kesetiaan, dan kebaikan hati fans timnas Indonesia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, hingga membuatnya sangat bangga. Pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Mantap, Coach! Terima kasih atas 5 tahunnya. Semoga sukses. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia, mengaku sangat terharu dengan sambutan luar biasa dari ratusan supporter yang mengantarnya di Bandara Soekarno-Hatta tadi malam. Pelatih asal Korea Selatan ini pulang ke negaranya setelah resmi mengakhiri masa baktinya bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong terbang menggunakan maskapai Korean Air pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, ditemani istrinya dan para asistennya. Momen kepulangan ini menjadi emosional dengan kehadiran ratusan supporter dari berbagai komunitas seperti La Grande Indonesia dan Ultras Garuda yang memberikan penghormatan terakhir kepada sang pelatih. Ratusan supporter memenuhi Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan membawa spanduk, bendera, dan menyanyikan yel-yel khusus untuk Shin Tae-yong. Sambutan yang begitu meriah membuat Shin tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Sungguh, saya sangat terharu dan berterima kasih. Tidak menyangka akan diantar dengan penuh kehangatan seperti ini. Supporter timnas Indonesia sangat luar biasa, ungkap Shin Tae-yong kepada awak media sebelum memasuki ruang keberangkatan. Shin Tae-yong juga menyampaikan rasa kagumnya terhadap kekompakan dan dedikasi supporter Indonesia. Menurutnya, dukungan penuh yang diberikan oleh supporter selama ini menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia. Supporter Indonesia benar-benar solid dan penuh semangat. Saya sangat menghargai semua kebaikan dan dukungan mereka, baik di masa sulit maupun saat meraih kemenangan, ujar Shin dengan nada emosional. Selain berterima kasih kepada supporter, Shin Tae-yong juga mengapresiasi dukungan dari PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir selama ia melatih. Terima kasih kepada PSSI, Pak Erick Thohir, dan semua pihak yang sudah mendukung saya. Saya tidak akan melupakan pengalaman luar biasa ini, tambahnya. Setelah tiba di Korea Selatan, Shin Tae-yong berencana mengambil waktu untuk beristirahat. Kebetulan saat ini Korea Selatan sedang merayakan Hari Raya Besar, sehingga ia ingin memanfaatkan momen tersebut untuk melepas penat setelah bertahun-tahun melatih. Jujur, saya ingin beristirahat dulu. Di Korea juga sedang ada Hari Raya Besar, jadi saya akan fokus untuk memulihkan energi, jelas Shin. Para supporter yang hadir di bandara mungkin juga mengungkapkan rasa sedih atas kepergian Shin Tae-yong, namun mereka juga berjanji tidak akan melupakan jasa besar sang pelatih. Di bawah arahannya, timnas Indonesia berkembang pesat dan berhasil membuka peluang besar menuju Piala Dunia 2026. Fans timnas dibuat sangat bangga dan terharu. Coach Shin Tae-yong kirim pesan menyentuh yang begitu dalam kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Mengingatkan mereka untuk tetap kompak dan segera satukan chemistry demi menjaga asa besar lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan dengan tegas mengingatkan satu hal mengejutkan ini yang bisa jadi kunci sukses dalam mewujudkan mimpi besar seluruh rakyat Indonesia. Wah ini, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan mampukah pemain wujudkan harapan besar Coach Shin Tae-yong itu? Simak ulasan menariknya di sini.
Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan pesan yang menyentuh dan penuh harapan kepada para pemain Garuda sebelum meninggalkan Indonesia untuk kembali ke Korea Selatan. Pesan ini tak hanya menggugah para pemain, tetapi juga membuat fans bangga dan semakin optimis. Shin Tae-yong yang pulang ke kampung halamannya pada Minggu malam kemarin meninggalkan kesan mendalam setelah bertahun-tahun membimbing timnas Indonesia. Ia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan Korean Air pukul 21.50 waktu Indonesia Barat, didampingi istri dan para asistennya. Sebelum berangkat, Shin Tae-yong menyampaikan pesan khusus untuk seluruh pemain timnas Indonesia. Baginya, para pemain ini bukan sekadar anak didik, tetapi seperti anak-anaknya sendiri. Jujur, bagaimanapun pemain-pemain timnas sudah seperti anak saya, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta. Shin mengingatkan para pemain untuk tetap kompak dan membangun chemistry yang kuat dengan pelatih baru, Patrick Kluivert, yang kini mengambil alih kepemimpinan timnas Indonesia. Walaupun ganti pelatih, para pemain jangan kecewa dan harus berusaha membangun chemistry yang baik dengan pelatih baru, pesannya. Dalam pesan terakhirnya, Shin Tae-yong mengingatkan pemain dan fans untuk terus menjaga mimpi besar seluruh rakyat Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berdoa agar timnas Indonesia bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Itu mimpi kita bersama dan saya yakin Indonesia mampu mewujudkannya, tegas Shin. Ia juga meminta pemain untuk tetap fokus dan bekerja keras demi mencapai target ini sambil terus memperkuat kerjasama di lapangan. Shin Tae-yong tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh supporter timnas Indonesia yang telah mengantarnya ke bandara dengan penuh cinta dan dukungan. Saya sangat berterima kasih kepada semua supporter. Walaupun saya meninggalkan Indonesia, saya yakin sepak bola Indonesia akan terus maju ke depan, ujarnya. Shin juga berpesan agar para supporter tetap setia mendukung Garuda Nusantara, apapun yang terjadi. Semoga timnas Indonesia terus membaik. Saya percaya masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah, tambahnya dengan penuh keyakinan. Kepergian Shin Tae-yong memang menjadi momen emosional bagi timnas Indonesia dan para fans. Namun pesan-pesan yang ia tinggalkan menjadi pengingat penting bahwa kesuksesan sepak bola Indonesia bergantung pada kerja keras, kekompakan, dan dukungan tak henti dari seluruh elemen. Dengan semangat baru bersama Patrick Kluivert, harapan besar untuk Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya timnas Indonesia. Ayo Garuda, raih mimpimu! Mendadak bikin heboh dan langsung jadi perbincangan panas. Di luar dugaan dan gak disangka sama sekali. Coach Indra Syafri malah lakukan langkah super mengejutkan yang tidak pernah terbayangkan kayak gini untuk laga kedua timnas Indonesia U20 melawan Suriah nanti malam. Padahal baru saja menelan kekalahan memalukan dari Yordania di laga pertama, langkah berani ini bisa bikin semua orang kaget. Apa yang sebenarnya direncanakan Coach Indra demi kebangkitan Garuda Muda? Apakah ini strategi jitu atau malah kembali blunder? Simak ulasannya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri membuat keputusan tak terduga jelang laga kedua melawan Suriah dalam ajang mandiri U20 International Challenge 2025. Setelah kekalahan mengecewakan 0-1 dari Yordania di laga pertama, Indra justru memilih langkah berani yang membuat para penggemar terkejut. Pertandingan melawan Suriah dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin malam, nanti akan menjadi ajang pembuktian bagi skuad Garuda Nusantara. Namun, kabar terbaru dari Indra Syafri membuat semuanya semakin menarik. Indra Syafri memastikan bahwa laga melawan Suriah akan menjadi ajang debut bagi beberapa pemain yang baru bergabung dan rotasi besar di dalam tim. Alvarez Buffon dan Mufli Hidayat yang sebelumnya membela klub mereka di Liga 1 kini bergabung dengan timnas U20. Sementara itu Jens Raven yang baru saja pulih dari cedera juga dipastikan siap dimainkan. Setelah laga perdana, kondisi para pemain cukup bagus. Jens juga siap bermain meski mungkin tidak 2 kali 45 menit penuh. Buffon dan Mufli juga akan kami coba, ungkap Indra Syafri saat sesi latihan.
Indra menambahkan bahwa hampir seluruh komposisi pemain di laga ini akan diubah untuk menciptakan keseimbangan dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru. Rotasi pasti kami lakukan. Zidane Ar-Rashid, Arkan Kaka, Buffon, Mufli, hingga Jens Raven akan kami turunkan, tambahnya. Keputusan Indra Syafri untuk melakukan rotasi besar-besaran bukan tanpa alasan. Sebagai laga uji coba yang disiarkan langsung di televisi, pertandingan ini dipastikan akan menarik perhatian tim-tim lawan di ajang Piala Asia U20 2025. Laga ini menjadi ajang penting untuk meningkatkan kekompakan. Tapi kami juga sadar bahwa pertandingan ini dipantau oleh calon lawan di Piala Asia nanti, ujar pelatih berusia 61 tahun tersebut. Indra memastikan bahwa timnya akan menunjukkan performa yang lebih baik tanpa mengungkap seluruh kekuatan utama mereka. Permainan kami harus lebih baik dan lebih padu. Tapi tentu ini bukan gambaran kekuatan penuh kami, katanya. Meski keputusan ini cukup mengejutkan, fans Timnas Indonesia tetap berharap besar agar skuad Garuda Nusantara bisa bangkit dari kekalahan sebelumnya. Ujian melawan Suriah menjadi kesempatan emas bagi para pemain baru untuk membuktikan kemampuan mereka di level internasional. Indra Syafri yang sebelumnya sukses membawa medali emas SEA Games 2023, optimis bahwa laga malam ini akan menjadi momen kebangkitan bagi Timnas U20. Semoga pertandingan ini bisa mencerminkan peningkatan signifikan dan memberikan hasil positif. Saya yakin para pemain akan menunjukkan semangat luar biasa, pungkas Indra. Laga melawan Suriah malam ini tak hanya soal uji coba biasa, tapi juga pertaruhan kehormatan. Dengan keputusan mengejutkan ini, semua mata tertuju pada bagaimana Indra Syafri dan anak asuhnya akan menjawab ekspektasi para penggemar. Mendadak gemparkan Eropa. Resmi jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kevin Dix Langaung buat pengakuan mengejutkan kayak gini di hadapan media ternama Eropa. Hingga sebut target tinggi bersama klub barunya sekarang. Semua fans bisa terkejut tapi bangga mendengarnya. Wah, mantap ini. Apa yang sebenarnya dikatakan Kevin Dix tentang perjalanan karirnya yang kini menjadi sejarah baru bagi Indonesia? Simak ini dia penjelasan mendetailnya. Nama Kevin Dix kini menjadi sorotan dunia setelah resmi bergabung dengan klub raksasa Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Kepindahan ini tak hanya menggemparkan publik sepak bola Eropa, tetapi juga membuat seluruh Indonesia bangga karena Kevin menjadi pemain pertama dari Indonesia yang akan tampil di Bundesliga. Kevin telah menandatangani kontrak berdurasi 4 musim bersama Mönchengladbach. Ia dijadwalkan bergabung setelah menyelesaikan musim 2024/2025 bersama klubnya saat ini, FC Copenhagen. Dalam konferensi pers yang diadakan bersama media ternama Eropa, Kevin Dix menyampaikan rasa antusiasnya terhadap tantangan baru di Jerman. Saya sangat senang kepindahan ke Borussia Mönchengladbach bisa terwujud. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan untuk bergabung dengan salah satu klub besar Bundesliga, ujar Kevin. Namun yang mengejutkan banyak pihak adalah target tinggi yang ia ungkapkan bersama klub barunya. Target saya adalah membantu Mönchengladbach kembali bersaing di Bundesliga dan tampil di kompetisi Eropa. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk klub ini dan membanggakan Indonesia di panggung Eropa, tambahnya penuh semangat. Dalam unggahan media sosial klub barunya, Kevin juga menyapa para fans Borussia Mönchengladbach secara langsung. Halo fans Borussia, saya sangat senang berada di sini di Stadion Borussia Park. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian semua dan bermain untuk kalian musim depan. Sampai jumpa, katanya dengan senyum lebar. Pihak Borussia Mönchengladbach mengungkapkan rasa optimisme mereka terhadap kemampuan Kevin Dix. Fleksibilitasnya sebagai bek tengah maupun fullback kanan dan kiri dianggap sebagai tambahan besar bagi lini pertahanan klub. Kevin adalah pemain dengan pengalaman internasional yang sangat kami butuhkan. Kami percaya dia akan memberikan kontribusi besar untuk memperkuat lini belakang kami, ungkap perwakilan klub. Sebelum merumput di Bundesliga, Kevin Dix sudah memiliki pengalaman panjang di Eropa. Ia pernah bermain di Belanda bersama Vitesse dan Feyenoord. Italia, membela Fiorentina dan Empoli.
Denmark menjadi andalan di AGF dan FC Copenhagen sejak 2019. Dengan latar belakang ini, Kevin membawa segudang pengalaman yang akan menjadi aset besar bagi Borussia Mönchengladbach. Kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Sebagai pemain pertama dari tanah air yang bermain di Liga Sepak Bola Jerman, Kevin membuka jalan bagi generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar. Ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang menunjukkan bahwa pemain Indonesia juga bisa bersaing di level tertinggi. Saya berharap ini menginspirasi lebih banyak pemain muda di Indonesia, pungkas Kevin. Dengan ambisi tinggi dan tekad kuat, Kevin Dix siap mengukir sejarah baru di Bundesliga. Seluruh Indonesia kini menantikan aksinya di Borussia Mönchengladbach musim depan. Ayo, Kevin, bawa nama Indonesia terbang lebih tinggi.